bagaimana? Alhamdulillah sehat. Jadi ini sesuai dengan janjian kita seminggu yang lalu bahwa hari ini saya akan melakukan coaching berbasis supervisi akademik yang akan saya lakukan ke kami. Jadi saya menguji kegiatan ini akan saya rekam dan nantinya juga akan dilihat oleh fasilitator saya karena terdapat di situ tugas pendidikan berbeda. Jadi hari ini kita melakukan observasi sebelum saya melakukan supervisi akademik. Nanti saya akan observasi Hamid di kelasnya dengan Pak Hamid mengajar dan juga. Jadi yang pertama Hamid, untuk saya observasi nanti bahan saya melakukan observasi itu kompetensi yang akan Pak Hamid kembangkan itu yang kompetensi kan ada beberapa UKA yang pertama itu pedagogi, ada kemudian kepribadian, kemudian ada sosial, ada profesional. Menurut kami dari keempat kompetensi guru mana yang ingin kami kembangkan? Baik, kemungkinan nanti dalam observasi yang akan saya kembangkan, saya tinggalkan mungkin di dua kompetensi dulu mas, yaitu yang pertama pedagogik, yang kedua keprofesionalan. Jadi kompetensinya pedagogik dan profesional. Kemudian dari pedagogik dan profesional, kompetensi mana yang sangat spesifik di bagian mana? Maksudnya di pedagogik itu di bagian apa, kemudian profesional itu di bagian apa? Yang ini diobservasi nanti pada saat observasi. Untuk profesionalnya itu nanti terkait ilmu yang disampaikan atau yang dibahas pada saat saya mengajar. Sedangkan yang pedagogik itu nanti bagaimana caranya saya bisa menyampaikan tujuan pembelajaran yang saya buat kepada siswa agar siswa saya itu dapat mencapai tujuan pembelajaran itu. Jadi ya, jadi pedagogik itu bagaimana cara Pak Hamid untuk menyampaikan tujuan yang dipahami oleh agar siswa saya bisa lebih memahaminya gitu. Oh iya, kemudian dari profesional itu dari ilmu atau dari kemampuan pemahaman dari Pak Hamid untuk diajarkan ke siswa. Ya betul. Kemudian menurut Pak Hamid itu indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan kami itu bisa seperti apa? Dari tadi kami mengembangkan itu pedagogik dan profesional. Indikator keberhasilan itu seperti apa? Dan diinginkan dari kami sendiri. Baik, jadi begini Pak. Selain siswa itu mengetahui, dapat melakukan, dapat memahami, itu ada tujuan di luar itu terkait dengan keilmuan yang saya sampaikan. Jadi nanti tujuan saya selain di sekolah atau di kelas, siswa itu ke depannya setelah mungkin di sekolah lagi atau mungkin di luar sekolah, anak itu bisa mengambil ilmu atau pelajaran yang memang bisa diterapkan dalam lingkungan dia sendiri. Bisa juga dijadikan sebagai bekal juga untuk menangani persoalan-persoalan kehidupan nantinya gitu Pak. Dan itu sudah bagus ya Pak, karena dengan keberhasilan atau pekerjaan dari tujuan membangun dari kami katanya pedagogik dan kemudian strategi apa nih yang Pak Hamid lakukan agar kompetensi dari Pak Hamid itu bisa terlaksana, bisa tercapai? Yang pertama, kita tetap menggunakan metode sama. Kemudian sedikit penjelasan atau pertanyaan yang memang mengarah atau merujuk nantinya kepada bahan yang akan kita sampaikan. Mungkin katakanlah sedikit saya berbaca dari sini ya. Kita ini mungkin akan observasi terkait dengan pembelajaran tempat. Jadi nanti bagaimana caranya sih nanti itu bisa lebih memahami dan bagaimana caranya nanti anak itu ketika sudah di sekolah pun masih
pas ya sampai dari itu untuk dilakukan observasi nanti. Jadi kalau boleh tahu Pak Hamid, untuk yang nanti diobservasi itu tujuan pembelajarannya itu apa? Jadi anak itu nanti memahami terkait ini kan timos ya Pak. Jadi nanti sesuai dengan tahapannya anak itu akan belajar tentang fotosintesis Pak. Jadi bahwasanya manusia itu tidak bisa lepas dari tumbuhan. Nah, harapannya nanti anak itu mengetahui tumbuhan, selain mengetahui tumbuhan, juga manfaat dari tumbuhan itu apa, dan bagaimana makanannya apabila memang tidak ada tumbuhan, atau bagaimana sih jika tumbuhan itu tidak ada. Nah, anak itu akan tahu. Sehingga nanti tujuan saya untuk membidik anak itu cinta terhadap tumbuhan itu mudah-mudahan akan bisa tercapai gitu. Dan sejauh mana anak itu nantinya akan mengetahui manfaat dari tumbuhan itu. Jadi itu ya, Alhamdulillah seperti itu. Semakin penasaran saya melihat bagaimana cara Pak Hamid mengajarkan materi kaitan dengan fotosintesis, yaitu mata pelajaran. Jadi mungkin sementara untuk observasi kita sebelum tahapan observasi itu juga saya lagi tadi masalah kompetensi yang Pak Hamid ini capai, pertama keadaan yang pedagogik yang profesional, dan indikatornya itu indikator pencapaian itu seperti yang kami katakan tadi itu sangat luas sekali, dan mudah-mudahan siswa juga bisa merasakan apa yang Hamid berikan kepada siswa. Jadi mungkin itu saja Hamid untuk observasi tadi. Terima kasih sebagai masa lalu, dan nanti izinkan saya berada di kelas untuk mengobservasi Hamid keadaan yang seperti ini. Tentu saya mengizinkan, maka tidak hanya melihat observasi ambil video juga saya jaga Pak. Baik, terima kasih Pak Hamid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, pada pertemuan kali ini kegiatan kita belajar tentang IPAS. Kita nanti akan menyambung dari materi pertemuan kemarin. Namun hari ini tidak seperti biasanya ya. Kita ada apa namanya? Lewat apa kita? Nggak tahu. Nah, kita hari ini belajar kita ditemani sama siapa? Sama Pak Enggar. Jadi kita tidak belajarnya seperti biasa. Ada tambah satu ini kita. Baik, kita langsung aja ke materi yang akan kita pelajari, yaitu fotosintesis, proses paling penting di bumi. Nah, anak, sekarang sudah ada yang tahu belum fotosintesis itu apa? Belum. Nah, baik. Sekarang kita letakkan pokoknya dulu. Letakkan. Ya. Tanya begini. Angkat, tarik nafas ya. Tarik nafas. Terus tarik. Stop. Keluarkan dari mulut. Pelan-pelan. Lagi. Tarik nafas. Keluarkan dari mulut. Tariknya dari hidung ya. Satu kali lagi. Ayo. Tarik nafas. Keluarkan dari hidung. Apa yang dirasakan sama terus pas saat menarik nafas, kira-kira nafasnya itu seperti jalan yang agak jebret-jebret enggak? Apa mulus halus gitu? Kenapa nafas yang ditarik mulus? Yo. Karena ini nafasnya seger apa bau? Ya, bau. Jadi anak, napas yang kita hirup segar itu tidak jauh dari yang
yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, nanti apa itu fotosintesis anak-anak? Nah, ini di sini ya. Ya, ya kan? Jadi yang pertama untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Sekarang anak-anak saya Pak Guru mau tanya dulu. Anak-anak di rumah tadi makan apa? Nasi. Terus? Tahu. Ada sayurnya? Terus Pak Guru mau tanya. Ada yang lauknya pakai daging? Ya. Daging apa? Sapi. Sapi makannya apa? Rumput. Rumput masuk ke dalam apa? Ke dalam jenis hewan atau tumbuhan atau manusia? Rumput. Masa udah lupa kemarin baru dikasih tahu? Oke. Sekarang ini kambing makan apa? Manusia makan sayuran? Pernah? Sayuran masuk ke dalam jenis apa? Tumbuh-tumbuhan, ya. Oke. Nah, tumbuh-tumbuhan itu ternyata ketika hidup itu membutuhkan yang namanya apa? Iya, tepuk tangan. Sinar matahari ini yang pertama ya. Sinar matahari. Kemudian langkah selanjutnya ini adalah objeknya, objek kita ya. Energi matahari. Untuk melakukan fotosintesis itu ada matahari, cahaya matahari. Terus di sini tabel kedua itu, nah saya bisa dibaca. Ini tulisannya klorofil. Ada yang tahu klorofil? Klorofil itu adalah zat hijau daun. Kamu melihat daun warnanya apa? Hijau. Itu karena ada klorofil. Ada coklat, ada yang kuning. Terus kemudian untuk proses fotosintesis itu membutuhkan air juga. Air. Kemudian yang selanjutnya apa? Karbon dioksida. Oke, sampai di sini perhatikan ini. Ini gambar apa? Ayo, gambar apa ini? Gambar apa? Oh ya. Jadi misal di sini ada anak sedang bermain. Kalau bermain, bernapas enggak? Kaki bernapas. Kamu bernapas menghirup apa? Ya, tepuk tangan. Yang tidak tepuk tangan kita kasih tepuk tangan dulu semuanya. Jadi anak-anak, betul. Kita menghirup udara, bernapas menghirup oksigen. Oksigen itu apa? O2, disingkat O2. Nah, O2 ini terus kita bernapas mengeluarkan apa lagi? Kan kita mengeluarkan napas ya? Mengeluarkan karbon dioksida. Ini CO2, ini namanya karbon dioksida. Ini namanya oksigen. Disingkat CO2, ini apa disingkat CO2. Nah, manusia bernapas mengeluarkan CO2. CO2 ini itu dihirup oleh tumbuhan. Ya, ibaratnya ini pohon atau tumbuhan. Terus tumbuhan ini berproses mengeluarkan oksigen di sini, oksigen. Jadi fotosintesis itu sangat penting. Sangat penting dengan adanya manusia. Ada namanya simbiosis mutualisme. Manusia dengan tumbuhan. Manusia bernapas menghirup oksigen, oksigennya dari tumbuhan ya.
dari tumbuhan ini tumbuhan mengeluarkan oksigen. Kemudian karbon yang ada yang kita keluarkan itu lari kemana? Ke tumbuhan ini tadi atau ke pohon ini. Lanjut, setelah itu hasil dari fotosintesis, ini ya, adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu ada yang tahu? Berapa yang tahu itu? Ya, nanti akan tahu. Ini seperti ini. Ya, coba perhatikan yang Pak Guru kasih kotak ini. Di sini ada cahaya matahari, ada air, karbon dioksida, ya ini dari alam yang ada di lingkungan alam. Kemudian di sini prosesnya ya, ini ada klorofil, ini klorofilnya di sini ya. Nanti kita jelasnya lihat buku halaman 17. Kemudian hasil dari ini yaitu karbon dioksida dan oksigen. Karbohidrat ini digunakan oleh manusia, oksigen juga digunakan oleh manusia. Kalau karbohidratnya adalah sumber makanan, kalau oksigen ini adalah sumber pernapasan. Nah, karbohidrat itu ada di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, ini nanti contoh ya. Ya. Kita belajar prosesnya. Tadi kan kita sudah tahu prosesnya ya, dari sinar matahari, menyinari tumbuhan berproses. Nah ini tumbuhan apa? Padi. Ini awalnya padinya berbuah misal ya, jadi masih ada daun gitu. Karena yang proses fotosintesis itu adalah daun. Daun itu yang punya zat klorofil. Kemudian dari daun itu menghasilkan apa? Menghasilkan cadangan makanan dulu. Menghasilkan cadangan makanan apa? Kalau tumbuhan padi ya, tentunya padi. Ini padi ini adalah hasil dari proses fotosintesis yang menggunakan cahaya matahari. Cahaya matahari ditangkap oleh daun, diproses oleh daun, akhirnya daun membuat cadangan makanan sendiri berupa karbohidrat itu. Inilah karbohidrat. Terus karbohidrat itu yang menggunakan siapa? Yang menggunakan karbohidrat siapa? Yang membutuhkan siapa? Ya, karbohidratnya ini adalah sebenarnya cadangan makanan yang ada pada tumbuhan. Jadi, dari proses fotosintesis hasilnya bisa berupa beras yang kita makan. Kalau seandainya tidak ada fotosintesis, ayo. Kenapa? Jadi fotosintesis kan ada tumbuhan, ada matahari ya. Nah sekarang tadi gini, hewan makan apa tadi? Rumput itu adalah tumbuhan. Terus hewannya dimakan sama manusia, berarti manusia sama juga makan rumput, makan tumbuhan. Terus manusia makan sayuran, berarti apa? Ya, manusia juga makan tumbuhan. Nah sekarang pertanyaannya, seandainya di dunia ini tidak ada tumbuhan, apa yang akan terjadi? Ayo. Ya betul. Tepuk tangan. Dulu. Nanti yang dapat nilai siapa? Yo 100. Evin 100. Sama. Oh 200. Ya tepuk tangan yang 200. Hari ini Tio dapat nilai 200. Ayo Evin. Nah, kalau nanti yang ingin nilai siap-siap ya. Apa?
dari prosesnya. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Oke. Dari kita untuk sesama tugas anak, buatkan 5 jenis pertanyaan untuk teman kalian. Jadi kalian membuat pertanyaan ya. Ya nanti semua bikin 5 dulu. Setelah itu kita estafet pertanyaan dari teman-teman. Tidak boleh rundingan, tidak boleh contekan buat soalnya. Misal, Neska buat soal 5, ini 5, ini 5. Nanti soal itu akan jalan-jalan. Kalau belum sampai ke pemiliknya, tidak berhenti soal di situ. Siap? Oh, sekarang kerjakan. Kamu buat soal. Ini contoh soal ya. Tentang fotosintesis. Tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ya, kertasnya disobek pakai kertas. Tidak apa-apa. Pokoknya besok. Hari ini kita mengawali kegiatan fotosintesis. Nanti ada tugas kelompok. Nanti yang nilainya betul semua dapat hadiah. Hadiahnya dari yang membuat soal. Yo. Jadi hari ini kamu membuat soal 5 untuk semua teman yang ada. Ya misalnya, gunakan kalimat ini yang mana? 5B 1H. Masih ingat 5B 1H? Dulu nggak bisa, sekarang lupa. Waduh. 5B 1H ini adalah kalimat tanya. Kalimat tanya apa ada? Ya, boleh menggunakan apa? Siapa? Di mana? Mengapa? Terus? Apa lagi? Kapan? Nah, seperti misal kapan proses fotosintesis terjadi? Boleh di pilihan ganda, boleh tidak pilihan ganda. Contoh pilihan gandanya A, malam hari, C, pagi hari, D, sore hari misal. Terus di mana? Nah, di mana prosesnya atau di mana proses terjadi? Loh, mulai dari sekarang aku kasih waktu 10 menit. Boleh buka buku ya, buka buku terus kamu lihat resumenya juga. Oh ini buat cocok. Nanti teman anak-anak boleh membuka buku. Kerjanya boleh buka buku. Ya enggak. Jadi gini, Neska buat soal, nanti dilempar ke sini, lempar ke sini, lempar ke sini, terus nanti kan ketemu ke Neska lagi. Anak-anak, tadi dari proses yang kita pelajari, kita lalui bersama. Tentu ada beberapa hal yang membuat kita menjadi lebih paham, lebih mengerti, dan juga nanti harapan Pak Guru ya, itu nanti anak-anak tidak hanya belajar di sekolah saja, tapi bisa mengembangkan di dunia luar, di manapun Anda berada. Tentunya nanti dengan adanya tumbuhan yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan nanti anak-anak di rumah terus tiba-tiba suka dengan tumbuhan, nanam tumbuhan sebanyak mungkin supaya aman, supaya udara di lingkungan kita menjadi segar. Nah, dari pertemuan tadi yang kita pelajari bersama, ada
ya anak-anak, bahwasanya tumbuhan itu penting atau tidak penting? Seberapa penting? Sangat penting. Ulangi, tumbuhan itu penting apa tidak penting? Seberapa penting? Sangat penting. Iya, itu yang dapat kita pelajari hari ini. Kemudian nanti jangan lupa tugas kelompok yang Pak Guru berikan itu nanti dikerjakan. Terus untuk pertemuan besok kita akan adakan presentasi dari hasil kerja kelompoknya. Jadi kita awali dari presentasi anak-anak maju di depan bersama kelompoknya. Nanti Pak Guru akan membimbing atau memandu acara belajar kita bersama nanti. Baik anak-anak, mungkin pertemuan kita cukup kita akhiri dengan hamdalah. Silakan berdoa, kemas-kemas. Terus nanti kalau pulang jangan mampir-mampir ya. Terus jangan lupa jaga kesehatan, minum air putih yang banyak ya. Tumbuhan juga butuh air, apalagi manusia ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin kan saya sudah melakukan observasi terkait dengan supervisi akademik praktik dari Pak Amir itu mengajar. Pak Amir mengajar itu kan mengambil mata pelajaran IPAS dan kalau tidak salah itu dengan materi tentang fotosintesis. Iya betul. Jadi yang saya tanyakan kaitannya dengan observasi Pak Amir kemarin itu yang sudah dilakukan di kelas kaitannya dengan kompetensi yang Pak Amir katakan di pra observasi itu kan ada di profesional dan di pedagogik. Ya. Yang Pak Amir lakukan di kelas itu sudah atau belum Pak Amir sudah diimplementasikan di kelas pada saat mengajar di pasar. Sebagian besar sudah saya terapkan, akan tetapi kemarin itu ada sedikit yang lupa Pak. Jadi ada media yang ternyata ketinggalan sudah saya siapkan. Jadi kurang sedikit yang menurut saya terkait keprofesionalan karena apa ya ada media yang sedikit ketinggalan. Jadi kemarin sangat maksimal. Ya memang seperti itu Pak. Kadang kita sudah menyiapkan budaya rupa ketika kita akan melaksanakan manusiawi kayak itu Pak. Tapi tetap kita harus ketika sudah mempersiapkan seperti apa, kita berencana seperti apa ya seharusnya itulah yang kita lakukan. Tapi kemudian izin pamit saya menyampaikan hasil catatan saya kaitannya dengan pengembangan potensi yang kami sudah rencanakan yang akan ditampilkan di pembelajaran itu. Yang pertama itu kaitannya dengan pedagogik ya. Saya di sini lebih ke metode atau metode materi penyampaian ke siswa. Kalau kemarin itu kan masih rencananya itu menggunakan metode sama, gitu kan? Dan memang sudah menggunakan metode sama. Kalau saya lihat itu metode drama itu fokusnya gurunya terus yang main. Jadi Pak Amir selalu ngomong, kemudian mahasiswa tidak berbicara ketika Pak Amir tidak melontarkan. Jadi siswa belum bisa menggali potensi berpikir kritis atau kenalan. Jadi kalau misalkan materi fotosintesis itu pakai yang misalnya ada observasi atau demonstrasi, siswa diajak langsung ke tempatnya kaitannya dengan kemarin kan Pak ada sebuah gambar tuh, gambar sawah, gambar padi. Kemudian baiknya siswa itu diajak ke sawah, kemudian diberikan penjelasan kaitannya dengan alur dari fotosintesis dari padi itu menjadi padi sampai jadi beras. Mungkin itu dari metode. Kemudian kaitannya dengan profesional yaitu penguasaan materi sudah sangat menguasai sekali kaitannya dengan fotosintesis itu sudah terlihat dari penyampaian Pak Amir menjelaskan materi ke siswa sehingga siswa bisa mampu mengerti
kurang membangun suasana di awal pembelajaran. Mungkin kamu bisa berikan aspektif atau siswanya suruh melakukan senam agar gerak biar badannya itu menjadi lemas untuk fokus untuk belajar, yaitu rekreasi dan aspektifnya seperti apa. Kemudian ada sedikit pertanyaan pemantik lah untuk siswanya sebelum melanjutkan ke materinya itu. Tanggapannya Pak Amit bagaimana? Kayaknya dengan catatan saya yang dari karya pengembangan Pak Amit kan juga yang pedagogik dan profesional. Ya, terima kasih atas koreksi yang Anda maksudkan terkait dengan yang maksud kemarin. Ini membuka saya ternyata ada sedikit kekurangan gitu, sehingga mungkin kadang saya tidak pas, tapi kalau ada yang melihat itu mungkin bisa jadi lebih sempurna Pak. Saya ucapkan terima kasih. Ya, tanggapan saya terkait itu ya memang betul, karena memang bagusnya ya seperti itu ya. Ketika kita mengajar apalagi IPAS ya itu kan sebuah kalau basis project itu bagus lagi karena memang kita langsung observasinya tempat yang akan diajarkan anak itu. Kemudian kami kan sudah merencanakan jadi ada 2 kompetensi dari 4 kompetensi. Yang pertama yang kami rencanakan kan yang sudah dijadikan itu kan ada pedagogik dan profesional. Masih ada 2 lagi kaitannya dengan sosial dan pedagogik, profesional, sosial, apalagi satu. Masih ada 2 lagi. Kira-kira apa nih kompetensi apa lagi yang akan kami kembangkan? Adalah selain di pedagogik dan profesional. Kalau mungkin untuk pedagogiknya perlu saya tingkatkan lagi Pak. Mungkin terkait dengan yang sisanya itu yang akan saya coba. Cuman saya tidak fokus terkait dengan pedagogiknya karena mungkin nanti bisa saya koreksi, saya memang perlu ada inovasi baru untuk terkait penerapan pedagogiknya. Terima kasih. Dan strategi Pak Hamid untuk mengembangkan kompetensi itu seperti apa? Yang pertama tetap saya merancang dulu, nanti bisa konsultasi dengan vendor. Ini kira-kira udah sebelum gitu. Dan juga terkait nanti ya saya sesuaikan dulu dengan siswa saya juga. Kalau memang nanti katakanlah model pembelajarannya langsung ke lokasi anaknya mudah diajar, bisa kompromi dan sebagainya, itu akan lebih mempermudah. Terkadang kan sifat anak, misal anaknya 23 dalam satu kelas, itu satu anak nggak ada yang sama semuanya, sehingga butuh kajian-kajian apakah materi cocok untuk diterapkan atau tidak. Kemudian terkait strategi yang saya angkat artinya mungkin selain tadi itu melengkapi media pembelajaran yang kemarin sempat agak lupa, kemudian saya nanti saya link juga dengan observasi lapangan langsung, dan saya tidak lupa tetap dengan terawang itu dan buka sebagai bentuk pengantarnya gitu. Ya itu mungkin saya menambahkan kaitan dengan strategi itu bisa ngomong itu dengan saya. Ya memang semua itu harus kolaborasi. Kita kan punya problem. Ada baiknya ketika Pak Hamid sudah mempunyai strategi atau model pembelajaran, sebelum bersiswa bisa disimulasikan di komputernya. Kira-kira seperti ini itu pas atau tidak, atau pada saat atau tidak. Itulah sebenarnya kita bisa berjalan itu dengan adanya komputer. Jadi kita saling saling kolaborasi untuk satu siswa pembelajaran. Jadi yang mudah-mudahan kaitannya dengan kompetensi yang Pak Hamid inginkan sudah tercapai. Saya juga bisa membantu Pak Hamid, atau kita juga saling berkolaborasi dengan membangun kompetensi di sekolah. Kemudian bagaimana Pak Hamid bisa mempertanggungjawabkan kaitannya dengan adik ingin mengembangkan kompetensi, kemudian strateginya seperti ini, kaitannya dengan yang bertanggung jawab untuk itu sampai dengan Pak Hamid itu menyelesaikan itu apa, kontrolnya itu bagaimana?
terkait itu memang aku siapa tadi ya, kalau sudah punya produksi ini kita sampaikan di Kombel dulu. Ketika setiap orang pasti ada yang terkenal masukan dan sebagainya. Kemudian dari perangkat yang sempurna itu harapannya nanti sempurna ketika kita sudah masukkan di Kombel. Nanti kita juga mengevaluasi dari apa tadi perencanaan yang sudah sempurna itu saya terapkan, saya coba terapkan ke siswa. Kalau memang hasilnya itu bagus ya berarti kalau bisa jangan hanya satu guru saya, mungkin saja teman-teman saya juga seperti itu. Ya istilahnya berbagus baik. Ya, jadi nanti kita evaluasi dari siswanya, kita sandingkan dengan perangkat ajar itu nanti. Ternyata perangkat ajar yang saya buat itu sudah kita simulasi dulu dengan teman-teman di Kombel, terus masukannya apa, ternyata memang hasilnya itu signifikan dari yang sebelumnya. Itu strategi yang bagus itu menurut saya, perlu kita coba gitu. Iya. Baik, mungkin itu saja Amit terkait dengan pasal observasi kita hari ini, dan terima kasih atas waktunya, dan terima kasih juga sudah diberikan izin untuk saya menilai atau koreksi atau supervisi pembelajaran yang kami kelas, dan apa yang dituju oleh Pak Wika terkait dengan perkembangan kompetensi bisa tercapai, dan kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa kita di sekolah. Itu saja Pak Amit, terima kasih.